Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Edison Katibasah, tokoh dari Kota Bukit Tinggi. Beliau adalah Ketua Komisi 2 DPRD. Nah, Pak, bisa diceritakan dong perjalanan karirnya sehingga sekarang sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Baik, Pak Mas Kim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Bukit Tinggi dimanapun berada. Pertama sekali, karena kita masih dalam bulan Syawal, saya ingin menyapa masyarakat Bukit Tinggi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mas Kim yang saya banggakan, tokoh muda juga dari Bukit Tinggi yang sangat peduli dengan perkembangan kota. Saya Edison Katibasah. Jadi Katibasah itu adalah gelar adat yang diberikan oleh pasukuan di kampung halaman suku saya Caniago. Saya kalau negeri asal Meninjau. Oh, dari Meninjau. Jadi saya berasal dari Meninjau, namun lebih daripada separuh umur saya mengabdikan diri Kota Bukit Tinggi. Luar biasa. Terhitung tahun 88 begitu lulus dari SMP Meninjau. Saya melanjutkan sekolah di Bukit Tinggi, di SMA Negeri Bukit Tinggi. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya belum ada niat untuk untuk tinggal di Kota Bukit Tinggi, maksudnya. Udaranya yang nyaman, masyarakatnya yang ramah, kotanya yang cantik. Ini membuat simpatik saya ke kota ini semakin lama semakin bertambah. Betul. Jadi perjalanan singkat saya, begitu dulu saya tamat dari SMA Negeri Bukit Tinggi, jurusan akuntansi. Sekarang SMK ya? SMK, sekarang SMK 2. Tidak lebih daripada 3 hari masa rehat saya setelah tamat, artinya masa pengangguran. Hari keempat saya langsung diterima bekerja di salah satu hotel berbintang di Kota Bukit Tinggi, yaitu Hotel Demens. Wow. Jadi Hotel Demens saya bekerja dari 91 begitu tamat. Tamat SMK waktu tamat itu? SMK langsung bekerja. Kemudian sudah melewati beberapa posisi. Sehingga pada akhirnya saya juga diberikan amanah sebagai manajer di Hotel Demens. Luar biasa. Jadi, itu bermodalkan ijazah SMK waktu itu? Ijazah SMK, dan kebetulan kita saat itu masih hangat-hangatnya dalam menempuh pendidikan. Jadi saya masih ingat itu waktu tes pertama itu, di tes saya mengetik namanya lulusan SMA, tentu lancarnya luar biasa. Betul. Begitu di tes bahasa Inggris, ini keahlian saya. Jadi bahasa Inggris dan Bensintik semuanya lolos, alhamdulillah. Makanya langsung diterima di Dimen. Saya ditempatkan di beberapa posisi, dan sebelum saya diberikan amanah sebagai manajer di Dimen, saya juga pernah hijrah sebentar ke Kota Padang, tapi masih Hotel Demens. Jadi untuk dibantu untuk memanage bagaimana Hotel Demens di Padang. Kemudian setelah kembali ke Bukit Tinggi, saya diberikan amanah sebagai manajer di Hotel Demens. Luar biasa. Tahun 91 awal bekerja. Jadi perbedaannya, Mas Kim, kalau anak-anak kita sekarang dia kuliah dulu baru mencari kerja. Betul. Saya karena memang faktor ekonomi yang belum memungkinkan saat itu, maka setelah tamat SMA saya bekerja dulu. Setelah bekerja lebih kurang 4 tahun lebih, tahun 95 baru saya ada peluang dan kondisi memungkinkan, baru saya masuk kuliah. Itu di mana waktu itu? STIE Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Agus Salim, Jadi dengan uang-uang yang dikumpulkan, berhemat segala macam, maka saya bisa kuliah di Hotel Demens. Di STIE Haji Agus Salim. Sampai selesai di sana. Kemudian kalau kawan-kawan wisuda membawa orang tua, kalau saya wisuda sudah membawa anak. Karena tahun 98 sudah menikah. Saya menikah dan begitu wisuda saya sudah membawa istri dan anak, termasuk orang tua. Nah, kemudian sampai 99 saya bekerja di Hotel Demens. Kemudian 99 akhir
Saya ditawari untuk bekerja di hotel yang baru dibangun di Bukit Tinggi, yaitu Hotel Grand Malindo yang sekarang masih eksis, beralamat di Jalan Panorama, tepatnya di depan Pecasikai dan tidak jauh dari Gua Jepang, Lembah Jepang. Di Hotel Grand Malindo saya merintis dari awal, saya boleh katakan dari nol dari nol hotel itu saya kelola. Sampai sekarang sudah bagus dan termasuk salah satu hotel yang memberikan kontribusi pada pemerintah Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya, betul. Di sana saya dari awal sampai 2014 begitu saya berkeinginan untuk mencaleg, saya diberikan amanah sebagai General Manager di Hotel Hotel Grand Malindo. Dan di Hotel Grand Malindo itulah masih ada kesempatan saya menambah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 ya. S2. Jadi saya mengambil kuliah dulu di Saint John University untuk menambah akademisi saya. Itu fokusnya ke mana itu jurusannya? Itu manajemen. Jadi manajemen karena memang konsentrasi pekerjaan memang cocok untuk itu, dan itu juga direstui oleh owner, bahkan diberikan support untuk itu, dan alhamdulillah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi cukup berpengalaman ya dalam bidang perhotelan ya. Ya boleh dikatakan begitu karena apa? Manajer hotel pun ataupun pemilik hotel pun dulu melihat kita punya prestasi, dan saya juga sempat diberikan kesempatan dulu untuk menambah ilmu perhotelan di Medan dulu. Oh, sempat di Sekolah Perwisata Medan dulu. Nah, itu. Luar biasa. Baru tahun 2014 masyarakat kawan-kawan melihat saya karena memang punya hobi dalam berorganisasi, hobi bermasyarakat, ya. Maka menurut kawan-kawan kamu sepertinya cocok nih untuk mencalonkan sebagai legislatif. Iya, betul. Pada awalnya ini tidak ada golongan darah, tidak ada hasrat, tidak ada bayangan. Iya. Tahu-tahu Allah mentakdirkan begini sekarang. Itu waktu pas bercalon tuh langsung duduk atau gimana? Jadi mohon maaf ini tahun 2014 saya mencalon. 2009 sebetulnya sudah ada juga kawan-kawan dari beberapa partai yang datang ke saya untuk meminta saya ikut sebagai calon legislatif. Tapi saat itu memang panggilan itu belum ada, dan saya masih ingin konsentrasi untuk membesarkan perusahaan. Tahun 2014 mungkin disitulah takdirnya berkata lain, bahwa saya juga ditawarkan oleh beberapa partai, dan alhamdulillah pilihan saya kepada Partai Golkar. Golkar ya. Saat itu saya mencalonkan diri, alhamdulillah mungkin dengan kita selama ini cukup bermasyarakat. Betul. Saya aktif di kegiatan di kelurahan seperti DLPM, pengurus masjid, pengurus MDA, musala, dan beberapa macam organisasi. Tentu tidak terlepas daripada masyarakat menilai bagaimana kepribadian kita. Iya, betul. Sehingga tahun 2014 itu adalah saat pertama saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Alhamdulillah masyarakat ternyata memberikan amanah ini kepada saya tahun 2014. Wow, luar biasa. Langsung mencalonkan diri, langsung duduk. Ternyata langkah itu 2019 kembali saya juga mendapat simpatik dari masyarakat yang ingin memberikan peluang untuk maju lagi, melanjutkan. Nah, 2019 saya kembali mencoba sebagai calon anggota DPRD. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada masyarakat. Ternyata perolehan suara saya 2019 itu saya boleh katakan sangat maksimal, jauh meningkat daripada suara yang saya peroleh tahun 2014. Artinya masyarakat semakin percaya ya. Alhamdulillah, dan kepercayaan inilah yang sampai sekarang masih kita. Itu tidak lepas dari kinerja selama itu ini ya. Sebetulnya banyak indikator yang melihat, tapi saya juga berperan aktif mengajak masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ketika memilih seseorang itu memang perlu selektif. Saya juga menghimbau masyarakat saat itu, mari kita memilih siapapun dalam posisi apapun, memilih itu secara rasional. Artinya apa? Saya berani mengatakan kepada masyarakat bahwa
tolong dulu dilihat Ya. siapa sih Edison Katibasa ini sesungguhnya. Bagaimana kepribadiannya, Ya. bagaimana akhlaknya, bagaimana moralnya, bagaimana tingkah perilakunya di tengah masyarakat, termasuk kalau perlu bagaimana ibadahnya. Iya, betul Nah, sekali. kalau memang ini dipandang wajar dan patut untuk diberikan amanah, berikanlah. Tapi kalau misalkan ternyata dalam hal itu masyarakat menilai saya tidak relevan untuk itu, tidak cakap, ada yang lebih baik dari saya, ya silakan. Silakan ya. Jadi saya mengatakan memang masyarakat Bukit Tinggi sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan. Banyak juga nih masyarakat bercerita tentang Bapak Edison Kandi ini. Kabarnya Bapak juga aktif di DAI ya. Itu gimana ceritanya? Seorang politisi juga aktif dalam berdakwah begitu. Baik, Mas Kim. Ini mohon maaf ya. Saya awali dengan latar belakang pendidikan lah dulu. Iya, betul. Kalau pendidikan saya jujur, saya juga tidak menutup bahwa semenjak SD sampai S2 ini saya tidak pernah sekolah yang namanya di sekolah agama. Semuanya sekolah umum. Iya. Tapi mungkin ada sebentuk karakter dan bawaan dari lahir, Iya. dan juga dilatar belakangi oleh profil almarhum bapak saya. Beliau almarhum Datuk Tumangguang, dan beliau juga seorang dai di kampung dulu. Mungkin darah ini yang mengalir kepada saya. Ditambah lagi dengan kegemaran saya dan keinginan saya serta hobi saya itu untuk bergaul dan berteman dengan orang-orang yang menguasai bidang agama. Sebut sajalah mungkin para himpunan dai dan mubalik Kota Bukit Tinggi. Secara umum saya kenal. Saya selalu ingin mendekatkan diri dengan mereka. Saya banyak bergaul dengan mereka, dan saya juga suka berdiskusi dengan orang-orang tersebut. Betul sekali. Kemudian kawan-kawan yang menjadi dosen di STAIN, itu juga banyak teman saya. Bahkan dengan Ketua MUI saya juga dekat. Jadi ditambah lagi dengan fasilitas sekarang yang sangat membantu kita, yaitu media sosial. Media sosial. Ya. Jadi intinya saya melihat peluang apapun yang ingin kita tangkap sebetulnya bisa, sepanjang kita mau. Mau ya. Nah, saya mau untuk belajar, menambah ilmu, dan tentu gitu apa yang kita sampaikan kepada umat itu kita awali dengan perilaku kita terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Karena apa? Tuhan mengatakan sangat tinggi murkanya kepada orang yang menyuruh orang untuk berbuat baik sementara dia sendiri tidak melakukan. Nah, kan begitu. Antaqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallaha antaqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah kepada kita ketika kita mengajak orang kepada jalan yang baik sementara kita menuju kepada jalan yang salah. Masya Allah. Jadi berat ini. Berat ini tugas ini, tapi saya melihat sekalipun berat bahwa ternyata berdakwah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Iya. Bisa dilakukan oleh politisi, bisa dilakukan oleh dai dan mubalik, sepanjang yang kita sampaikan itu adalah untuk umat. Ya. Karena tidak tugas hanya dibebankan kepada dai dan wali. Mas Kim, kawan-kawan bisa juga berdakwah. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kepada yang ma'ruf, Betul. mencegah kepada yang mungkar. Artinya apa? Kita pun bisa untuk beramal ma'ruf nahi mungkar kepada Apapun umat. jabatannya. Apapun jabatannya. Contoh, kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan. Kita tahu bahwa itu salah. Wajib kita menegur. Nah, itu sudah berdakwah itu. Iya, Sudah betul. berdakwah. Jadi berdakwah itu bukan hanya harus di mimbar. Iya. Nah, saya kebetulan juga punya hobi. Iya. Hobi hal itu, maka ya memang alhamdulillah sudah cukup lama mengisi beberapa acara yang ada di masyarakat. Katakanlah ceramah Ramadan, khutbah Jumat, Iya. khutbah Idul Fitri, Idul Adha, termasuk dalam acara-acara katakanlah halal bihalal Ya. juga ada. Tapi ini bukan sesuatu hal yang mesti saya banggakan, tapi saya melihat ini adalah ladangnya amal. Ladang betul. amal yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Harus kita manfaatkan ya. Ya, karena syarat ibadah itu kan cuma dua, Mas Kim. Iya. Apa yang dua itu? Pertama, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah dalam bentuk apapun kecuali hanya karena Allah. Iya, betul sekali. Tidak karena ingin dipuji orang, Iya. tidak karena segan menjaga gengsi semacam.
Kalau semuanya itu sudah dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Kemudian syarat yang kedua adalah ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang dilakukan. Nah, ketika dua syarat itu telah kita penuhi, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang viral nih katanya kata-kata yang biarlah lelah menjadi lillah. Betul. Jadi biarlah lelah menjadi lillah. Artinya apa? Kita dalam bukan saja dalam segi berdakwah, dalam bekerja pun begitu. Dalam bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita, yang dirangkum menjadi amanah. Jadi semua kita ini adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun lelah, sekalipun memerlukan pengorbanan, tapi tetap saja disandarkan lillahi ta'ala. Nah, itu kuncinya. Luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan barusan ini bisa kita petik dan bisa kita tiru, dan ya kedepannya seperti apa nanti Pak karir yang akan direncanakan? Jadi kalau kita bicara masalah karir ke depan atau dalam bahasa yang lebih akrab ini cita-cita. Tapi saya ingin memakai istilah yang lebih baik, yaitu niat. Karena segala sesuatu itu kan tergantung pada niat. Saya kan sudah 2 periode ini di Kota Bukit Tinggi, sudah berusaha semaksimal mungkin mencoba mengabdikan diri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang menurut aturan di Bukit Tinggi. Alhamdulillah, walaupun belum maksimal, tapi setidaknya sesuai dengan kemampuan saya sudah berbuat. Karena sekarang saya sudah umur 51 ini, 51 tahun, tetapi 51 tahun itu menurut saya itu umur yang relatif sangat masih energik, ya betul sekali. Kemampuan saya masih bisa, dan kesehatan masih oke, kekuatan masih alhamdulillah masih, dan saya tentu ya kalau cita-cita kan boleh-boleh saja. Untuk bagaimana supaya lebih bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena sesungguhnya manfaat dari kita itu adalah dinilai daripada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik manusia itulah bermanfaat pada masyarakat. Nah, mungkin kalau dengan saya diberikan amanah sebagai anggota DPRD, segitu baru yang saya bisa curahkan pengabdian kepada masyarakat. Tentu saya juga ingin waktu yang masih ada, umur yang masih sehat ini, saya ingin waktu saya wakafkan untuk masyarakat, pengabdian saya, perjuangan saya ingin berbagi kepada masyarakat, sehingga saya harapkan yang saya berikan kepada masyarakat itu adalah semakin hari semakin baik dan semakin bertambah kebaikannya. Maka ada beberapa tokoh masyarakat, sahabat-sahabat saya yang berikan support dan bertanya kepada saya, apakah Pak Edison Ketik Basah 2024 ini akan tetap bertahan Bukit Tinggi, atau ada nggak kira-kira terlintas peluang untuk hijrah ke tempat lain? Saya katakan skenario kita di bawah skenario Allah. Ketika Allah sudah mentakdirkan dan menggerakkan hati saya, maka tidak tertutup kemungkinan saya akan hijrah. Nah, dari perkembangan cerita-cerita ini, maka satu persatu memberikan support. Bagi saya itu sesuatu yang saya hargai, walaupun nanti takdirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, 2024 saya mencoba untuk ikut berpartisipasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini saya lakukan bukan berarti saya menaikkan gengsi, menaikkan marwah, mencari nama, bukan demikian. Niat saya adalah bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang lebih banyak. Lebih banyak. Sehingga apa yang kita berikan nanti inilah yang mungkin menjadi penambah bekal kita menghadap Sang Khalik, bahwa apa yang kita berikan kepada manusia itu mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga niat baik ya yang telah tumbuh dalam hati Pak Edison Ketik bisa terrealisasi dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita silakan minum kopi dulu, Pak. Terima kasih Mas Kim. Silakan diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.